Oke, langsung ke Bang Kodari. Bang Kodari, silakan dijawab, Bang. Ini kalau misalnya semua melintasi jembatan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini, apakah nanti fungsi check and balances-nya juga jadi tidak tampak gitu loh, Bang Kodari? Membagi diskusi ini dalam dua fase ya. Pertama fase Pak Jokowi sampai dengan akhir masa jabatan Oktober nanti, dan 5 tahun setelah itu. Itu menurut saya dua hal yang terpisah. Saya fokus dulu pada yang pertama. Apa yang akan terjadi pada sisa masa pemerintahan Pak Jokowi? Sebetulnya menurut saya kalau kita lihat kepada sebelum kontestasi ini, kan ada dua, sebutlah oposisi ya, ada dua partai yang tidak berada di dalam pemerintahan, yaitu PKS dan Partai Demokrat. Nah, yang baru dari dinamika sebagai produk dari kontestasi 2024 ini adalah Partai Demokrat kan bergabung dengan Prabowo dan Gibran yang temanya adalah keberlanjutan. Dan karena itu kemudian bisa kita katakan bahwa sebetulnya Partai Demokrat, kalaupun misalnya nanti pada saat pemerintahan, sisa pemerintahan Pak Jokowi ini tidak bergabung di pemerintahan, mereka akan mengambil posisi yang relatif berbeda dengan masa sebelum kontestasi. Jadi saya mau sebut Partai Demokrat pasca pemilu presiden 2024 ini sebagai oposisi rasa koalisi, begitu. Nah, sebaliknya PDI Perjuangan yang merupakan bagian dari pemerintahan sebelum kontestasi dan kemungkinan akan tetap menjadi bagian dari pemerintahan sampai dengan Oktober 2024 yang akan datang, tapi dia nanti di luar pemerintahan akan bersikap lebih kritis dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi punya menteri, tapi jadi rasa oposisi juga. Jadi koalisi rasa oposisi, tukaran tempat dengan Partai Demokrat. Dan karena itulah kemudian hemat saya secara kacamata koalisi, PDI akan punya kursi di parlemen tapi akan kritis, tetapi Partai Demokrat tidak punya kursi, cuman dia akan cenderung mendukung pemerintah. Itu kalau kita bicara apa yang akan terjadi 8 bulan ke depan. Nah, kalau kita bicara 2024-2029, saya sudah sampaikan, tapi karena yang mulia Bang Ege baru bergabung ya, mungkin tadi tidak mendengar, 2024-2029 itu saya perkirakan yang ada di luar pemerintahan adalah dua partai. Pertama PKS, yang kedua PDI Perjuangan. Jadi dalam konteks itu sebetulnya Arif Fadil, menurut saya istilah jembatan itu sebetulnya lebih dalam konteks rekonsiliasi pasca Pilpres. Bagaimana kekuatan-kekuatan politik yang ada itu bergabung kembali gitu loh. Dan ya istilahnya kapak perang sudah harus dikubur karena peperangannya sudah selesai, sudah dilakukan pencoblosan tanggal 14 Februari. Ini lepas dari dari nanti masih ada pengumuman resmi, lalu kemudian akan ada gugatan-gugatan dan seterusnya. Tetapi balik lagi ya, kita kalau bicara pengalaman yang sudah-sudah, ya hasil quick count ini tidak akan berubah banyak dibandingkan dengan hasil KPU. Dan tolong jangan dibantah soal ini, karena saya mau mengingatkan bahwa pada Pilkada Jawa Tengah 2013 dan 2018, Mas Ganjar itu mengucapkan Alhamdulillah hasil quick count ternyata menang, dan saya yakin walaupun ini masih hipotesis, tetap akan sesuai dengan hasilnya. Dan demikian juga sementara Mas Anies juga 2017 dua kali kita terima hasil ini sudah diputuskan dan insya Allah akan sesuai dengan akhirnya nanti. Jadi tolong jangan ada calon yang menolak quick count, karena mereka sudah pernah menerima dengan lapang dada dan dengan gegap gembita. Saya bukan bicara quick count, Silakan. Pak Kodari yang baik hati sekali putaran, yaitu baik hatinya sekali putaran. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mau kasih tahu bahwa Pak Surya Paloh sesudah bertemu dengan Pak Jokowi, siapalah yang mengundang. Dan Pak Jokowi bilang itu jembatan. Itu Pak Jokowi bilang jembatan, Pak Surya Paloh menyatakan, ya koreksi saya kalau saya salah, itu mengingatkan, ya kan, bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, jadi artinya Pak Kodari, ini kan belum tentu Anda bisa langsung menyatakan Pak Surya Paloh dan Nasdem itu di 2024 Oktober sampai 2029 akan ada di dalam. Ya kan? Bagaimana cara membaca itu, Bapak? Jadi chance-nya masih kemungkinan di luar, Bang Kodari. Mulia sekali putaran. Oh iya, soalnya saya tahu kan komunikasi itu ada dua macam, Bang Ege, sebagai guru besar ilmu komunikasi. Ada komunikasi di depan publik, ada komunikasi pada wilayah privat. Nah, kebetulan saya tahu komunikasi-komunikasi di wilayah privat. Abang analisanya sebatas komunikasi publik. Saya komprehensif, publik dan privat.
Kasih. Oke. Ya enggak. Saya setuju. Nggak apa-apa, berarti ini Kodari banyak ilmu. Jadi sejalan dengan Bang Kodari ya? Banyak ilmu privatnya. Oh, oke. Sementara saya kan diminta membahas apa yang ada di depan publik. Nah, nanti publik ini akan bertanya-tanya bersama-sama dengan saya. Oke. Pak Surya Paloh lagi main mata nih. Ya kan, nanti mungkin Pak Surya Paloh yang kebetulan lagi nonton atau anggota Nasdem yang lagi nonton dalam hari ini atau besok akan menjelaskan itu pertemuan bukan main mata loh. Iya, tapi Pak Surya Paloh memang mengingatkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini kita harus mengambil tindakan gitu. Tapi lepas dari itu semua, terima kasih atas informasi komunikasi privatnya Bapak Guru Besar Komunikasi Privat. Ya apa dong? Saya komunikasi publik aja, supaya jangan masuk ke komunikasi privat. Bang Ege. Nah, enggak, saya mau bilang, tapi ini hal-hal yang luar biasa loh. Kenapa? Luar biasa karena kalau di Amerika tidak luar biasa karena sesudah Selasa pertama bulan November lalu ada pemilu, memang di minggu depannya presiden yang petahana akan menyambut siapapun yang menang. Oh, jadi waktu itu saya melihat Obama kemudian menyambut kedatangan Trump ya, yang kemudian Obama ngantarkan itu untuk melihat White House. Kalau di sini berbeda. Kalau di sini kan belum. Perhitungan nanti real count. Real count. Sesudah itu ada inisiatif dari Pak Joko Widodo. Ini kan menjadi menarik juga karena Pak Joko Widodo bukanlah peserta pemilu presiden, tapi sebagai petahana mengambil inisiatif. Ini juga sesuatu yang baru. Tapi sebutan beliau nih sebagai kingmaker kan iya. Iya ya, kingmaker ya. Tapi apa salahnya kalau Pak Jokowi seperti itu? Enggak apa-apa. Mendahului yang lain kan? Ketika jadi kurang lebih mengatakan begini, ketika Anda lagi hitung, saya undang lebih dulu atau saya makan malam lebih dulu. Lalu bagaimana akibatnya? Effendi Ghazali akan berbicara dari komunikasi publik dan komunikasi privat serahkan pada Kodari. Begitulah. Silakan Pak Kodari. Jadi begini. Pertama kita kalau membaca sebuah komunikasi publik itu tidak boleh snapshot ya, dia harus dalam sebuah rangkaian ya, apalagi kalau kita bicara komunikasi politik ya, karena kalau kita bicara komunikasi politik, saya mengibaratkannya seperti kita membaca permainan catur. Kita nggak bisa menyimpulkan satu langkah itu dari satu pernyataan atau satu pergerakan bidak saja. Catur itu kan menuju satu titik itu dia ada beberapa langkah gitu, dan pionnya juga banyak. Ada yang lajur, ada yang kuda gitu ya, ada yang pion, ada yang menteri dan seterusnya. Jadi kita harus melihat sebagai suatu rangkaian. Saya guru besar ilmu komunikasi holistik. Yang kedua, kita kalau bicara langkah-langkah politik itu kita perlu juga melihat dari perspektif yang lain. Perspektif apa? Perspektif bahwa pemerintahan ini akan berjalan apabila pemerintahan ini didukung oleh koalisi dengan jumlah lebih dari 50%. Nah, kita harus melihat ini dari sisi hukum tata negara, di mana pengambilan kebijakan, pembuatan undang-undang, dukungan atau persetujuan kepada APBN itu memerlukan dukungan dari DPR. Siapa DPR? Isinya adalah partai-partai politik. Berapa kekuatan dari koalisi koalisi Prabowo Gibran pada hari ini? 48 atau 45%. Intinya kurang dari 50%. Jadi dibutuhkan dukungan partai politik yang lebih besar yang harus bertambah pada tahapan selanjutnya begitu. Nah, kita juga sudah belajar dari pilpres sebelumnya bahwa memang ada dua jenis koalisi sebetulnya dalam politik Indonesia. Pertama, koalisi pada saat pencalonan dan pada saat pemilu. Yang kedua adalah koalisi pada saat pemerintahan begitu. Nah, mana yang lebih panjang, mana yang lebih menjadi pokok? Koalisi pada saat pemerintahan. Bahwasanya kemudian ada kontestasi lalu ada pemerintahan, tentunya itu perlu jembatan, perlu transisi. Karena itu saya nggak pernah memaknai pernyataan Pak Surya Paloh itu sebagai pernyataan yang tunggal gitu ya. Dia harus nanti dibaca dalam sebuah rangkaian proses-proses yang ujungnya seperti permainan catur. Ini skakmatnya di mana nih? Skakmatnya di mana? Jadi kita akan sangat kecelek kalau melihat atau membaca langkah politik sebagai sebuah sebagai sebuah lari sprint dari satu titik ke titik yang lain yang ibaratnya cuma garis lurus saja. Nggak bisa. Itu kita langkah catur itu ada ke kiri, ada ke kanan,
ada miring ke kiri, ada mundur, bahkan ada lagi maju ke depan dan seterusnya. Intinya kalau saya melihat, kita harus melihat dari kerangka pemerintahan yang 5 tahun itu. Format seperti apa yang dibutuhkan dan siapa yang paling mungkin berada dalam format atau koalisi tersebut. Demikian, Arif Fadil. Sambil tanpa bermaksud ini Bang Hensat membuat dulu Pak lah, Bang Henry Satrio. Enggak, saya cuma sedikit saja karena Pak Kodari yang ahli catur juga. Ini supaya analisisnya tidak tunggal tapi ganda gitu. Kira-kira ganda yang lain yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo, perasaannya apa ya membaca situasi pada saat ini? Ini mungkin ada private communication juga. Kira-kira saja Bang Kodari sebelum ke Mas Hensat. Iya. Jadi saya pinjam terminologi dari Mas Hensat tadi bahwa kita ini punya 2 aktor pada hari ini. Pertama calon presiden, yang kedua partai politik ya. Nah, pada masa sekarang ini menurut saya kata kuncinya itu terutama kalau kita bicara soal koalisi ya, itu ada di tangan partai politik. Karena kembali apa yang saya sampaikan bahwa sesungguhnya dalam bacaan kacamata hukum tata negara yang akan berperan ini adalah partai politik gitu. Karena itu langkah-langkahnya yang akan menentukan partai politik. Soal calon presiden itu kembali kepada perasaan masing-masing dan rencana pribadi masing-masing. Ya, misalnya Mas Anies kalau saya lihat dia sudah mengatakan saya akan konsisten pada garis perubahan. Menurut saya Mas Anies masih berusaha mempertahankan modal sosial yang dia miliki selama ini untuk tujuan-tujuan dan langkah-langkah politik ke depan. Entah misalnya maju calon gubernur DKI lagi atau misalnya matanya menuju kepada pemilu presiden 2029 dan mungkin dia menghitung kalau dia masuk kabinet maka kemudian modal dia sebagai modal suara dia, modal sosial dia sebagai oposisi itu akan hilang gitu. Nah, situasi yang berbeda menurut saya terjadi pada Mas Ganjar. Mas Ganjar itu pada hari ini nggak punya banyak pilihan. Karena modal sosialnya itu menurut saya udah nol sekarang ini. Udah terpakai kemarin pada saat Pilpres dengan hasil yang sangat-sangat minimal gitu loh. Menurut saya, posisi politik Mas Ganjar sekarang itu di PD Perjuangan lemah sekali. Jadi apa tergantung kepada Ibu Mega saja. Ya, Mas Ganjar, suaranya berapa sih? Gitu kan, kecil banget. Yang kedua, ya sekarang dia mau mengatakan ambil oposisi, sudah ada Mas Anies gitu loh. Ya mungkin Mas Ganjar sekarang tergantung kepada Bu Mega, apakah misalnya mau dijadikan calon gubernur Jakarta atau di tempat yang lain. Kalau Jawa Tengah udah nggak mungkin lagi ya, karena sudah 2 kali ya. Kecuali ada perubahan undang-undang bahwa gubernur boleh 3 kali misalnya begitu, dan itu diubah undang-undangnya oleh PDI Perjuangan misalnya begitu. Tapi pada hari ini menurut saya situasi Ganjar dengan situasi Anies sangat berbeda. Anies lebih punya banyak opsi dan pilihan ketimbang Ganjar Pranowo. Oke, Bang Hensat, silakan. Ya, saya rasa kalau Mas Gibran nonton acara ini ya, dia gregetan tuh karena anak muda seperti saya seperti dikesampingkan. Dalam konteks ini. Ya, dalam konteks ini. Ini kan saya yang paling muda nih. Tadi lagi ngomongin capres-capresnya soalnya. Ya, jadi kalau menurut saya pertemuan ini saya balikin lagi nih. Pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu lebih ke upaya pencegahan dari Pak Jokowi agar tidak terjadi koalisi oposisi terlebih dahulu. Seperti yang tadi saya katakan. Jadi konsolidasi antara 01 dan 03. Ya, dan kemudian pencegahan supaya dia juga tetap mendapatkan peran pasca 20 Maret yang menurut saya tadi akan jadi lemdak beneran tuh ya, quote and quote. Kenapa demikian? Karena Pak Jokowi perlu menjaga itu. Kalau kemudian misalnya Pak Surya Paloh bicara lebih dulu dengan Bu Mega, bicara lebih dulu dengan Pak Prabowo, itu konstelasi politiknya pasti akan berbeda. Itu apalagi kalau kemudian Pak Surya Paloh beneran ketemu dengan Megawati lebih dahulu, kemudian Pak Prabowo ketemu Megawati. Terus Pak Jokowi ketemu Megawati. Nah, Pak Jokowinya belum ketemu dulu. Nanti habis itu. Ya bisa saya ketemu, bisa juga enggak, Prof. Bisa juga enggak, gitu ya. Ya kalian sih ahli-ahli komunikasi privat. Oh bukan. saya mencoba menengahi ini sebagai perwakilan Gen Z ya. Jadi ini daripada 2 guru besar ini bicara terus, jadi saya coba. Ini Bang Hensat sebagai Gen Z nih mau. Ya, saya membacanya begitu gitu ya. Ada upaya pencegahan dari Pak Jokowi. Oh saya udah duluan nih ketemu Surya Paloh. Apapun hasilnya itu kan kita cuma bisa menerka-nerka, menebak-nebak gitu ya. Yang jelas kok kayaknya keburu-buru banget gitu ya, dan penting banget itu acara pertemuan itu. Saya sih memang menilainya pasca gini loh. Menurut saya yang krusial buat Pak Jokowi itu memang selesai diumumkan siapa presiden terpilih gitu ya, sampai kemudian dia selesai. Dia perlu menjaga itu yang pertama. Kemudian
setelah itu dia kan mau memainkan peran di mana? Oke. Anaknya sebagai wapres menurut saya sih tidak bisa bermain secanggih dia tuh nantinya. Maka tujuan politiknya ya, ini antara privat dan publik, menurut saya dia lebih melakukan pencegahan-pencegahan atau penangkalan-penangkalan supaya tidak ada koalisi lebih dulu yang dibentuk tanpa sepengetahuan dia. Oke, balik lagi ke publik ya. Nih, Balik lagi ke agak publiknya cepat. kita Tapi tahan jeda. dulu Bang Ege. Wah. Masih ada Masih ada. 18 Mohon maaf, 2 orang guru besar yang saya juga pagi ini harus saya berikan ruang juga nih ya, akhirnya ya. Kita tahan dulu ya Bang ya, kita kembali saat lagi tetap bersama kami.